Assalamualaikum, Horas. Selamat pagi pemirsa. Seputar Aini Sumut kembali menyapa Anda. Pagi ini, Rabu 28 September 2022, selama 30 menit kami menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, di antaranya Jalan Lintas Nasional Medan Aceh putus total. Tempat hiburan malam dibakar orang tak dikenal. Nasib guru honorer bergaji Rp300.000 per bulan. Selain ketiga berita tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Emir Purba, inilah seputar Aini Sumut selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan badan jalan nasional di Kabupaten Pakpak Barat amblas. Akses jalan nasional dari Medan, Sumatera Utara menuju kota Subu Salam, Aceh putus total. Untuk sementara pengendara dialihkan ke jalan alternatif menunggu perbaikan. Awas, awas, awas. Dari video amatir yang diunggah warga ke media sosial, terlihat badan jalan yang sudah menggantung tiba-tiba amblas ke dalam jurang. Akibatnya, badan jalan semakin menyempit dan tak bisa lagi dilalui kendaraan bermotor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Barat, Agusman Padang, mengatakan peristiwa ini terjadi Senin siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di Desa Sibande, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Barat. Awalnya, gorong-gorong di bawah badan jalan rusak akibat tergerus air hujan, menyebabkan badan jalan retak dan menggantung. Saat ini, akses jalan terpaksa dialihkan ke jalan alternatif. Namun kondisi jalan alternatif yang sempit tak bisa dilalui kendaraan roda 4 yang berpapasan, sehingga menyebabkan kemacetan. Ini abang dari mana dan mau kemana nih bang? Dari Subuh Salam mau ke Medan kita pak. Di sini tadi bang antrinya udah mulai jam berapa bang? Dari sampai sini saya udah jam 4 kami. Dari jam 4 nih lah sampai sekarang ini belum ada informasi yang jelas. Jadi nanti ke depannya abang gimana nih bang selanjutnya? Ya, ke depannya bagaimana lah ya, kalau bisa jalan ini ya diperbaiki secepatnya lah. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Balai Besar Jalan Nasional untuk segera mendapatkan perbaikan. Hingga malam hari, antrian kendaraan truk terlihat di sepanjang jalan nasional. Dari Pakpak Barat, Harapan Manik, iNews melaporkan. Sementara di Medan, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan satu pohon raksasa tumbang di RSUD Haji Adam Malik Medan. Satu tembok roboh dan 3 unit mobil yang sedang terparkir tertimpa pohon tumbang. Inilah video amatir yang memperlihatkan satu unit mobil Agya berwarna putih tertimpa pohon raksasa di RSUP Haji Adam Malik Medan. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat itu hujan deras disertai angin kencang menumbangkan satu pohon raksasa yang menimpa 3 unit mobil. Melihat hal itu, pihak rumah sakit langsung menghubungi dinas terkait untuk melakukan evakuasi sejumlah mobil yang tertimpa pohon raksasa. Dari ketiga mobil tersebut, 2 diantaranya berhasil dievakuasi dan dibawa pulang pemiliknya karena hanya tertimpa ranting pohon. Sementara satu unit mobil Agya mengalami remuk parah, terpaksa harus dievakuasi hingga malam hari oleh petugas lantaran tertimpa batang besar. Tak hanya menimpa mobil, pohon raksasa itu merobohkan tembok RSUP Adam Malik dan genteng di dalam areal RSUP Haji Adam Malik. Jam 6, hujan lebat dan angin kencang. Nah, tiba-tiba tadi ada suara, rupanya setelah kita cek, pohon tumbang dan menimpa 3 unit mobil dan tidak ada korban jiwa. Yang terparah ada satu Agya putih. Di antara jam 5 sampai jam 6 sore tadi memang ada curah hujan yang sangat deras disertai angin kencang. Lokasi di pavilion Rumah Sakit Adam Malik. Jadi ini ada pohon tumbang dan memang mengenai 3 mobil.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Petugas dari kecamatan langsung mengevakuasi mobil yang sebelumnya tertimpa oleh pohon yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan petani dari berbagai aliansi petani di Kota Medan menggelar aksi tumpeng hasil pertanian memperingati Hari Tani Nasional. Para petani mendesak pemerintah menyelesaikan kasus sengketa tanah yang melibatkan petani di Sumatera Utara. Ratusan massa tergabung dalam aliansi petani Sumatera Utara memblokade jalan raya serta menggelar aksi teatrikal berupa tumpeng hasil pertanian. Sebagai bentuk protes pemerintah yang tak kunjung menyelesaikan kasus sengketa tanah lahan pertanian di berbagai daerah di Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa menuding bahwa janji pemerintah di bawah rejim Presiden Joko Widodo hanya sekedar berjanji menyelesaikan sengketa tanah dan reforma agraria. Namun langkah konkret penyelesaian permasalahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2012 lalu tak pernah terwujud. Bahkan massa menyebut Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto yang telah meninjau langsung lahan yang bersengketa di Sumut, hingga kini belum ada penyelesaian yang nyata dan berpihak kepada kaum petani. Kasus-kasus yang terjadi sejak tahun 2012 sudah melakukan jahit mulut selama 1 bulan. Dan penyelesaiannya sampai saat ini mentok. Tanggal 19 kemarin, kelompok Tani Torang Jaya Mandiri melakukan aksi, rencananya menginap di DPRD Sumatera Utara, tapi dibubarkan secara paksa oleh Satpol PP. Artinya kita sudah muak janji-janji penyelesaian yang tidak jelas proses penyelesaiannya. Ini kayak ada indikasi memelihara kasus, membiarkan kasus-kasus ini tetap begitu saja tanpa ada penyelesaian. Maka kita menuntut kepada pihak pemerintah untuk serius penyelesaian ini. Kalau ada mentok persoalannya, misalkan ada aturan-aturan, ini kan sudah ada TORA, ada perhutanan sosial dan lain sebagainya. Tapi ini ada aturan yang tumpang tindih lalu tidak diselesaikan. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah segera melaksanakan reforma agraria, mencabut Omnibus Law Cipta Kerja, menurunkan harga kebutuhan pokok, menurunkan harga benih, pupuk dan perlengkapan produksi pertanian. Hentikan kriminalisasi petani, berikan upah layak nasional, serta realisasikan janji Presiden terhadap penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beralih berita kriminal, pemirsa, sekelompok orang tak dikenal diduga membakar tempat hiburan malam Cafe Duku Indah di Kelurahan Namorambe, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pihak kepolisian sudah menetapkan 7 tersangka dalam pengerusakan dan pembakaran kafe yang terekam CCTV milik kafe. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik sekelompok orang tidak dikenal dengan sengaja menyiram bahan bakar bensin di tempat hiburan malam Cafe Duku Indah di kawasan Namorambe, Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Setelah menyiramkan bahan bakar, sekelompok orang langsung membakar bangunan kafe. Gerak cepat personil Satreskrim Polrestabes Medan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sini semua kami. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa menuturkan, kasus sudah ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Dari hasil penyelidikan, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengerusakan dan pembakaran Cafe Duku Indah. Ya, untuk kejadian tersebut sudah kami lakukan pemeriksaan para saksi, olah TKP juga sudah dilaksanakan oleh tim Lab 4 Polda Sumut. Ya. Untuk kejadian tersebut ada beberapa orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka akan segera kami tangkap. Ya, kami tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Ya. Jadi sekarang proses sedang berjalan, mudah-mudahan dapat segera mungkin kami melakukan penangkapan. Artinya identitas pelaku sudah kita Sudah. Ya. Kini 7 pelaku yang identitasnya sudah dikantongi petugas masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polrestabes Medan pun mengimbau kepada para pelaku untuk menyerahkan diri dari kejaran petugas.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pria mengaku anggota polisi bertugas di Polda Sumut meminta uang kepada pedagang toko kelontong dan percetakan di Jalan Seser, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi polisi gadungan viral di media sosial. Aku boleh minta identitas abang lu. Gimana? Seorang pria berbadan tegap mengaku anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara melakukan aksi pungutan liar dengan meminta uang kepada pedagang toko kelontong dan percetakan di Jalan Seser, Kota Medan. Namun saat pemilik toko meminta memperlihatkan kartu identitas anggota kepolisian, pelaku ini malah menolak dengan alasan kartu tanda anggota miliknya tertinggal di rumahnya yang berada di Jalan Selambo, Medan. Namun karena terus didesak memperlihatkan kartu tanda anggota, pria yang mengaku anggota kepolisian ini akhirnya pergi meninggalkan toko kelontong milik korban dengan mengendarai sepeda motor. Fahmi, pemilik toko, mengatakan pria yang mengaku anggota polisi ini datang ke toko adiknya meminta uang untuk membeli rokok. Beberapa pekan lalu adiknya juga sempat memberi uang kepada pria yang sama senilai Rp100.000 untuk biaya keamanan. Awalnya ada masyarakat bang yang ngakunya katanya oknum. Jadi dia mau minta duit sama adik saya. Sebelum dia minta duit saya bertanya dulu, abang dari mana, tujuan abang apa. Dan saya minta identitas dia. Katanya dia ngaku-ngaku orang Polda Sumut. Jadi pada saat dia abang minta identitas, gimana reaksi dia? Dia langsung takut bang, gitu. Langsung dari ekspresi muka itu kan udah mengada-ngada bang. Korban mendesak kepolisian untuk segera menangkap pria yang mengaku sebagai anggota polisi bertugas di Mapolda Sumut ini karena sudah sangat meresahkan. Di tempat berbeda, Kabid Humas Polda Su Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kalau pria tersebut bukan anggota kepolisian dari Polda Su. Warga yang menjadi korban pemerasan diminta untuk segera melaporkan ke kantor polisi. Dari Medan, Aminoy Rashid, iNews melaporkan. Aksi pencurian di sebuah konter handphone di Mandailing Natal, Sumatera Utara terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku menggondol sejumlah handphone baru maupun bekas dan puluhan voucher SIM card setelah merusak pintu konter yang digembok. Aksi seorang pria masuk ke dalam kontor handphone di Jalan Pemuda Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara terekam kamera pengawas CCTV sekitar pukul 5 pagi. Pelaku masuk setelah merusak pintu konter yang digembok dan menggasak sejumlah handphone baru maupun bekas serta puluhan voucher SIM card. Pemilik konter, Fahri, baru menyadari aksi pencurian saat akan membuka konter miliknya pada pagi hari dan melihat pintu konter sudah terbuka dan gembok yang sudah tak pada tempatnya. Aksi pencurian semakin dikuatkan setelah Fahri melihat rekaman CCTV dan langsung menyebarkannya di media sosial. Dari sini bang. Dengan cara? Mungkin dicongkel kayaknya. Nah, terus? Dan diambil voucher kartu kayak gitu. Oke. Jutaan juga kerugian? Handphone. Itu udah dilaporkan ke polisi atau gimana? Kalau laporan belum. Rencana. Memang niat kita ngelapor atau seperti apa? Ngelapor ya. Akibat kehilangan sejumlah handphone, pemilik konter mengaku menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pemiliknya juga sengaja memviralkan wajah pelaku pencurian di media sosial miliknya agar pelaku merasa malu dan melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian setempat. Dari Mandailing Natal, Ahmad Usin Lubis, iNews melaporkan. Nasib guru honorer, guruku sayang, guruku malang. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di seputar iNews Sumut.